buat Anda berdua adalah mantan Kristen yang memutuskan masuk Islam. Kalau mantan Kristen masuk Islam harusnya begini, ya sederhananya, tidak tertarik dengan Alkitab, lebih tertarik dengan Al-Quran, kan begitu. Jadi seharusnya Anda berdua, ya kedua mu'alaf ini, Donditan dan Ahmad Kainama, sebaiknya Anda pegang prinsip itu. Saya tidak tertarik lagi nih bahas Alkitab, karena Alkitab kan dasar imannya orang Kristen. Sedangkan Anda berdua tinggalkan Kristen. Nah, tapi faktanya di sosial media kami pantau, Anda berdua kok kurang bahas Al-Quran ya. Lebih banyak bahas Alkitab, dan sudah gitu pembahasan Anda semua, ya mualaf-mualaf siapapun termasuk Anda berdua, itu kan ngawur semua, salah, ya ngaco begitu kan. Dan buat semua orang Islam, kalian tuh agama besar. Jangan percaya mualaf-mualaf yang tiba-tiba nongol-nongol masuk di Islam, lalu bukannya belajar Al-Quran, bukan mengaji dengan baik atau mengkaji Al-Quran dengan baik, lah malah bahas Alkitab secara ngaco, ngawur, provokatif, dan kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan ujaran kebencian yang berpotensi mengadu domba kita sebagai anak-anak bangsa. Sekarang saya lihat Donditan suka pegang buku-buku tafsir ini Alkitab tahun begini, tahun begitu. Tidak ada guna Donditan, tidak ada guna ya. Kalau Donditan lebih pintar dari Mel Atok mungkin ya. Tapi kalau yang tadi pendeta-pendeta yang tadi, tidak mungkin kalau lebih pintar dari mereka. Mereka masih tetap jadi pendeta. Ya kan? Jadi buat Donditan, sekali lagi di video sebelumnya saya sudah ingatkan Anda. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center. Channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Angilo lo. Jadi gilo, produksi tadi gilo lo. Iya, kamu ngeledek saya ya. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Wah gitu, baiklah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Saya sebenarnya ya agak kasihan dengan pendeta Mel Atok, apalagi kalau saya buat konten terus membahas pendeta Mel Atok. Saya rasanya gimana gitu ya. Karena di satu sisi pendeta Mel Atok ini saya lihat pendeta yang baik, tetapi ya karena memang pekerjaan dia pendeta, ya dia terpaksa harus seperti itu. Harus seperti itu, teman-teman. Kita kalau lihat isi dari konten pendeta Mel Atok itu banyak sekali ya, yang membahas Kodonditan dan juga Ustadz Kainama, mengata-ngatai Ustadz Kainama dan Kodondi gitu kan. Dan saya sudah pernah tampilkan isi dari konten-konten pendeta Mel Atok yang memang ya sangat apa ya kita bilang ya, sangat jatuh cinta mungkin ya, jatuh cinta sekali dengan yang namanya Kodonditan. Saya nggak tahu ini kenapa ya. Seorang pendeta Mel Atok itu sangat tergila-gila dengan Kodonditan.
Dan setelah kita lihat ya memang gitu, bagi Mel Atok ini Donditan ini adalah seseorang yang harus bisa mereka kalahkan, karena gara-gara Donditan banyak sekali orang-orang yang memutuskan untuk menjadi mualaf, yang memutuskan untuk lock out dari keyakinan Kristennya. Kalaupun nggak jadi Islam, ya lock out mereka, keluar. Ada yang keluar dari Kristen, ada yang sekedar keluar dari gereja, tidak bergereja lagi. Dan tentu saja kalau ada orang lock out, ada orang nggak ke gereja, itu kan membuat gereja itu jadi nggak stabil. Yang mungkin sebelumnya mereka bisa mendapatkan penghasilan sekian, tiba-tiba kalau ada 20%, 30% jemaatnya yang lock out, ini sisa berapa? Turun dong penghasilan. Kan begitu teman-teman. Jadi sebenarnya di satu sisi ya kita harus maklumi lah, kalau banyak pendeta-pendeta yang marah kepada Kodondi, lantaran Kodondi banyak sekali membuat orang-orang jadi lockout, ya dari lockout dari agama sebelah. Dan kita akan melihat bagaimana pendeta Mel Atok ya, begitu geram dan kesal ya, kesal dengan Kodondi, tapi di satu sisi juga nggak bisa ngapa-ngapain, kan begitu. Mau gimana sama Kodondi ya nggak bisa, paling cuma bisa monolog, buat video, bacot-bacot. Disuruh diskusi, disuruh debat, ya nggak mau juga. Ini kan serba salah gitu. Disuruh ya udah, kalau nggak pendeta Mel Atok buktikan. Anda lebih pintar, Anda lebih cerdas daripada Kodondi. Maju, lawan Kodondi. Nggak mau. Tahu nggak alasannya apa teman-teman? Alasannya rupanya Mel Atok mengakui bahwa dia nggak lebih pintar daripada Donditan. Dia mengakui Donditan ya bisa jadi lebih pintar dari dia. Jadi inilah yang membuat Mel Atok nggak berani, teman-teman. Dia mengakui bahwa Donditan itu lebih pintar. Tetapi Mel Atok berharap ada pendeta-pendeta di luar sana, seperti Gilbert Lumondong, Philip Mantova, pendeta-pendeta besar, kalau perlu S3 teologi, atau Bambang Nursena, yang berani nih berdebat dengan Donditan dan membungkam Donditan. Cuman kasihan, sampai detik ini nggak ada. Kemarin mereka berharap dengan pendeta Budi Asali, seorang pendeta senior, yang diakui juga kemampuannya oleh Mel Atok, oleh Esra Soru. Tetapi berakhir dengan memalukan. Pendeta Budi Asali kena skak beberapa kali, sampai terdiam, dan videonya viral. Padahal pendeta Budi Asali ini pengetahuan tentang teologinya luar biasa. Doktor teologi, teman-teman. Tapi juga babak belur. Karena apapun ceritanya, yang namanya ajaran seperti ini ya, dari sana, dari sini, hasil penelitian, tambal sana, tambal sini, itu tetap akan ada kelemahan, teman-teman. Sesuatu yang kita bilang tidak original, karena ini memang dari hasil penelitian, dari hasil tulisan tangan orang-orang, ya tetap akan babak belur. Ujung-ujungnya solusinya harus jujur. Seperti pendeta Brian ya, jujur ya udah katakan bahwa Alkitab itu kontradiksi. Kalau Anda menggunakan Bible, ya, Alkitab, untuk dasar Anda berdebat, ya Anda akan babak belur terus. Apalagi Anda lawan orang yang jelas-jelas udah paham kelemahan dari Bible, yang benar-benar menguasai, master di bagian kontradiksi Bible. Kodonditan mungkin nggak sempurna, nggak semua hal ya dia tahu. Tetapi untuk masalah kontradiksi Bible, jangan Anda tanya kepada dia. Itu bidang dia, itu spesialis dia. Anda bertarung dengan Kodondi di medan tempur yang memang itu medan tempur dia. Anda akan babak belur. Ini ibaratnya Anda mungkin singa, tapi Anda bertarung dengan ikan hiu di laut. Ya Anda akan mati, teman-teman. Mungkin Anda hebat di daratan, tapi khusus kontradiksi Bible, nggak ada lawan Kodondi. Nggak ada obat ini, teman-teman. Oke, kita dengar dulu pengakuan pendeta Mel Atok. Dan pendeta Mel Atok juga mengakui sih, bahwa ya Kodondi bisa jadi lebih pintar dari dia. Nah, ini pengakuan yang agak jujur ya, sehingga kalau besok dia diminta debat, ya dia tinggal ngeles kan. Ya Dondi lebih pintar, mau gimana saya debat sama dia. Baguslah, baguslah. Oke, kita dengarkan dulu. Ini tadi, para mu'alaf yang
dulu Kristen, dan di dalam Kristen saya yakin Anda tidak paham apa-apa. Apalagi seperti Don Ditan yang katanya sudah belajar 7 tahun untuk menemukan kesalahan Alkitab. Wah, itu luar biasa. Pak Don Ditan lebih pintar dari Stephen Tong, begitu. Stephen Tong tuh khotbah pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apa. Dia tidak pernah murtad. Semakin dia paham Alkitab, dia tidak pernah murtad. Siapa lagi? Don Ditan lebih pintar daripada King Gadas? Tidak mungkin lah. Ya, Don Ditan lebih pintar daripada Esdras Soro? Tidak mungkin. Don Ditan lebih pintar dari Pendeta Budi Asali? Lebih tidak mungkin. Ya, Don Ditan lebih pintar dari Pendeta Gilbert? Tidak mungkin. Itu dari kecil sampai sekarang belajar Alkitab. Sudah puluhan tahun pengkhotbah. Don Ditan lebih pintar dari siapa? Pendeta Rubin Adi Abraham? Tidak mungkin. Don Ditan lebih pintar dari siapa? Ya, Ketua Sinode GSI Indonesia, Pak Arif Multi? Tidak mungkin. Ini yang saya sebut ini. Belum lagi yang dari GPDI, Pak John Weol, atau pendeta-pendeta, Pak Jason Balom Pampueng, atau pendeta-pendeta di Indonesia. Ya, atau Pak Don Ditan lebih pintar dari Pak Philip Mantova? Tidak mungkin. Karena ini pendeta-pendeta yang dari mereka sudah menggembalakan, mereka belajar Alkitab mati-matian. Ya. Dan mereka tidak menemukan kesalahan Alkitab. Mereka tambah diberkati, tambah mengenal Tuhan. Sekarang saya lihat Don Ditan suka pegang buku-buku tafsir ini Alkitab tahun begini, tahun begitu. Tidak ada guna Don Ditan, tidak ada guna, ya. Kalau Don Ditan lebih pintar dari Mel Atok mungkin, ya. Tapi kalau yang tadi pendeta-pendeta yang tadi, tidak mungkin kalau lebih pintar dari mereka. Mereka masih tetap jadi pendeta, ya kan. Jadi buat Don Ditan, sekali lagi di video sebelumnya saya sudah ingatkan Anda, belajar Islam sungguh-sungguh, belajar Al-Quran sungguh-sungguh. Anda sudah masuk Islam, Anda harus belajar Alkitab, Al-Quran maksud saya, tak usah urus Alkitab, dan Anda tuntunlah orang Islam. Begitu juga dengan Saudara Ahmad Kainama, ya Pak Ustadz Ahmad Kainama, stop. Pembahasanmu sudah dibuktikan oleh siapa? Andre Tunggal, Luis Prasetyo, siapa lagi tuh? Banyak sekali YouTuber cerdas di Indonesia yang sudah bantah Anda habis-habisan, ya. Jadi menurut saya, sebagai anak bangsa, saya menyemangati kita di tahun baru ini, doakanlah Inces, haleluya. Doakanlah Don Ditan, doakanlah Ahmad Kainama, Nandar, segala macam itu yang secara ngawur bahas Alkitab. Buat teman-teman Islam, buat mualaf-mualaf yang bahas Alkitab kami, saya saran teman-teman Islam yang kami hormati, jangan percaya mereka. Teman-teman Islam itu lebih butuh belajar Al-Quran, ya. Tak usah singgung-singgung Alkitab, tak usah. Kami juga berusaha tidak usah singgung Al-Quran, karena bagi kami Alkitab final cukup untuk menuntun kami ke sorga melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi tak usah percaya yang begitu-begitu. Mereka kalau mau dengar tuh kayak Gus Miftah, itu enak kan Al-Qurannya, fokus bahasa Al-Quran. Atau apa yang penceramah-penceramah yang betul-betul luar biasa lah dalam memahami kitab suci Islam. Begitu ya. Dan ya teman-teman sudah dengarkan ya. Jadi inilah stresnya dari pendeta Mel Atok. Dia hanya bisa berharap ada pendeta-pendeta lain yang bisa berdebat dengan Don Ditan. Bahkan dia sorong-sorong itu beberapa orang seperti Andre Tunggal, Luis Prasetyo. Ya suruh mereka yang maju aja gitu, jangan dia. Karena dia mikir juga, saya babak belur nanti jemaat saya hilang. Nanti pelayanan saya babak belur, habis. Jemaat hilang, nama baik hilang, merintis lagi dari awal. Cari lagi jemaat baru. Kasihan pendeta Mel Atok. Udah tua. Usia sudah, inilah, kepala 4 lebih kan. Tagihan bulanan udah jelas gitu. Biaya anak, biaya sekolah anak, biaya kredit, ya, kredit mobil, kredit rumah, pengeluaran ini, pengeluaran itu, sudah jelas angkanya gitu. Jadi kalau tiba-tiba dia harus babak belur, ya kasihan. Bagi pendeta, kalau mereka debat sama Kodondi, itu ibaratnya apa? Ibaratnya itu gambling benar-benaran itu. Begitu kalah, ya itu seperti mereka buka usaha dengan semua modal mereka. Ya, Anda buat usaha dengan semua tabungan yang Anda miliki,
Kalau Anda berhasil, oke, Anda akan sukses. Tapi kalau Anda gagal, habis Anda, teman-teman. Udah tua, mau ngumpulin modal juga udah susah. Mau kerja di tempat lain, gaji seberapa? Gaji berapa, kan begitu? Jadi pendeta memang jasa. Tapi kalau dia sampai babak belur, dia sampai rusak namanya, kasihan. Banyak loh pendeta-pendeta di luar sana, di usia tuanya, hancur namanya karena skandal-skandal. Banyak yang kena skandal. Terus apa? Jadi gembel. Banyak yang berakhir jadi gembel juga pendeta. Lantaran apa? Ya itu. Mereka nggak bisa mempertahankan reputasi mereka, jemaat mereka. Kalau pendeta melatok, dia nggak mau lah. Ngapain ngambil resiko ya? Hanya pendeta yang benar-benar sudah nothing tulus, atau pendeta yang memang nggak punya jemaat, yang berani lawan Kodondi kalau kita lihat. Hanya itu yang berani. Jadi pendeta yang benar-benar ya mungkin dia udah anggap, ya udahlah, toh juga nggak ada jemaat saya. Kalah ya kalah saja lah. Memalukan ya memalukan saja. Udah maju. Atau nggak pendeta udah tua gitu kan. Tagihan anak juga nggak ada lagi. Anak udah besar semua. Udah jadi orang. Udah punya kerja. Semua udah stabil. Ya udah nggak apa-apa, maju. Nah, kayak pendeta Budi Asali. Dia kan udah nggak ada beban lagi. Anaknya semua sudah punya ini penghasilan. Bahkan dia sudah punya cucu. Cucunya udah gede-gede lagi. Pendeta Buaso cucunya udah besar-besar. Jadi nggak ada lagi tanggungan dia. Bahkan kalaupun dia babak belur, dia tidak diterima lagi di gereja, jemaat nggak ada yang respect sama dia, jemaat nggak mau ngasih perpuluhan lagi ke dia, nggak mau kasih persembahan lagi ke dia, ya nggak apa-apa. Masih ada sisa tabungan banyak, masih bisa minta sama anak, anaknya masih transfer, jadi nggak takut. Tapi kalau seperti Mel Atok, aduh, janganlah ya. Saya pun memang menyarankan pendeta Mel Atok jangan debat lah, kasihan gitu. Karena nanti kalau Mel Atok debat, babak belur, Mel Atok nggak ada nilai jual, nanti saya nggak bisa lagi ngontenin dia. Saya juga nggak bisa ngontenin dia, kasihan juga gitu. Oke, kita dengarkan dulu ya. Inilah perbedaan kemampuan antara Donditan dengan Mel Atok, dimana kalau Kodondi itu habis diskusi sama dia, entah kenapa pada mualaf semua ini. Pada mualaf semua, saya kasihan juga nih, dengan pihak sebelah ini ya. Kan habis lama-lama kalau gini terus. Oke, kita lihat dulu bagaimana kemampuan Kodondi dalam diskusi, ya, biar Mel Atok pun sadar gitu. Anda bilang bahwa Andre Tunggal, Luis Prasetyo udah jawab, loh mereka cuman monolog. Mereka cuman berani membahas videonya Kodondi, dipotong-potong terus direaksi. Tapi nggak pernah mereka berdebat. Pernah nggak lihat Luis Prasetyo debat? Enggak. Dulu pernah debat sama Nandar, baru mulai bentar udah kabur. Padahal dibantu sama Didit Yuli, berdua. Udah kabur, baru mulai. Yang ngerekamnya rugi gitu. Yang live kan rugi. Loh, baru live 10 menit udah kabur. Terus, Andre Tunggal, itu udah berkali-kali ditantang. Bahkan Jesselinnya nantang dia nggak berani. Mau gimana? Ya, kalau mau, janganlah sorongin orang. Anda yang maju. Pendeta Mel Atok berani maju. Jangan sorongin orang, malu-maluin. Ya, tapi jangan aja lah, kasihan ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana kalau Kodondi itu sudah berdiskusi dengan orang, itu endingnya orangnya pasti syahadat. Endingnya syahadat. Ya, salah satunya pemuda ini yang mencoba mencari kesalahan Quran, ya, mencoba mengolok-olok Quran, malah berakhir dengan menemukan kebenaran. Oke, kita dengarkan dulu. Banyak sekali. Yang itu sebenarnya kalau dipikirkan oleh orang-orang yang menggunakan akalnya, mereka tahu ini pasti bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin perkataan manusia. Karena apa? Karena zaman dulu belum ada alat-alat yang dipakai untuk mengatakan hal itu. Sekarang, zaman sekarang, saintifik bisa ngomong karena ada alatnya. Ada teleskop, ada mikroskop, ada alat sonar, ada alat menyelam. Nah, zaman dulu Nabi Muhammad SAW, gimana tahu di dalam laut itu nggak ada cahaya? Apa dia pernah nyelam sampai dia nggak bisa ngeliat cahaya? Nggak ada hadis begitu. Belum ada alat selam. Sekarang ahli-ahli selam bisa ngomong di dalam laut kedalaman sekian nggak ada cahaya sama sekali. Lalu sudah disebutkan di Quran. Iya. Nah, di Quran sebutin lagi besi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diturunkan loh ya, arti yang lebih tepat ya. Untuk apa? Untuk bermanfaat bagi manusia. Memang betul manusia mengeksplorasi bumi,
tapi hanya di permukaan bumi, belum bisa mengeksplorasi yang dalam bumi, yang sampai dalam core-nya gitu, nggak bisa. Tetapi badan-badan astronomi sudah mengatakan bahwa besi-besi yang ada di bumi yang dimanfaatkan oleh manusia itu asalnya bukan dari bumi, tapi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi itu baru-baru tercipta. Gitu. Mineral-mineralnya itu ya. Nah, aku sudah ada di Quran. Jadi kalau kita menggunakan akal, nggak usah banyak-banyak lah, sedikit aja. Nggak mungkin lah ini karangan manusia. Ya, betul. Terus satu lagi yang saya pengen tahu secara detail sih, tentang Nabi Muhammad, kenapa istrinya banyak gitu. Kenapa istrinya banyak? Iya. Kalau Nabi Daud istrinya banyak juga kan? Banyak sih, nama Nabi Sulaiman memang banyak, cuma di Nabi Muhammad ini saya penasaran. Kalau Salomo istrinya berapa? Oh banyak sih. 700-an. Berapa? 700. Kundiknya berapa? 300. Jadi 1000. 1000 istri Salomo. Kalau satu istri ketemu dengan Salomo, ini satu istri ketemunya bisa lebih dari 2 tahun sekali baru ketemu. Udah lupa nih. Kalau ketemu satu sehari ya, kecuali kalau 2 atau 3 sekaligus sehari gitu. Kamu siapa istri? Oh, istri saya ya. Kamu istri yang mana ya? Yang 2 tahun lalu. Oh kamu baru ya gitu, anak baru ya. Gitu. Ada baru ya. Tapi gini, berarti kan itu kan masalah poligami kan. Iya. Sekarang Islam turun untuk mengajarkan poligami atau untuk membatasi poligami. Sebelum Islam diturunkan atau Quran diturunkan, poligami sudah ada belum? Sudah ada kan? Ada. Daud sudah poligami. Salomo apalagi? Nabi Musa poligami nggak? Nabi Musa. Nggak tahu. Menurut yang tanah Yudea, poligami. Menurut yang PB juga poligami karena dia menikahi wanita Kus. Kalau yang Torahnya Samaritan nggak poligami, jadi ada perbedaan tuh. Oke, ya kalau kita pakai yang PB, berarti Nabi Musa juga poligami. Nabi Yakub poligami. Israel ya poligami. Istrinya 4 kan? 4 lagi yang Pokoknya gundik. hampir semua banyak itu ya. Nabi Abraham poligami nggak? Poligami. Jadi hampir semua tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama juga poligami. Janda poligami cuma ada, bukan cuma ciptakan satu. Coba 2 diciptakan di kawin semua. Ya, jadi sebelum Quran diturunkan poligami sudah ada. Tetapi pada waktu itu kan poligaminya belum ada aturan. Boleh berapa aja istrinya, unlimited gitu. Nah, ketika Quran diturunkan, Islam turunkan, poligaminya diatur, dibatasin. Kalau yang poligami ini maksimal 4 ya, gitu. Nggak boleh lebih dari 4. Nah, yang ditanya tadi mungkin kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak. Iya, yang saya dengar sedikit sih karena ada alasan buat yang menyelamatkan mereka dari. Ada, itu salah satu, baru salah satu. Tetapi pertanyaan saya gini, sebelum Nabi poligami, berapa tahun dia monogami? Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Sebelum dia poligami, dia kan sudah menikah. Berapa tahun dia istrinya cuma 1? Mungkin berapa ya? Berapa? 40, 50? Udah Enggak, 25 tahun. Selama 25 tahun, istrinya Nabi cuma 1. Enggak poligami. Nama istrinya adalah Khadijah. Ketika istrinya yang bernama Khadijah itu meninggal, wafat, barulah dia menikah lagi dengan beberapa wanita. Tapi memang kan itu lama ya jalannya sama Khadijah itu. 25 tahun. Iya. Jadi perkawinan perak. Jadi Nabi mengalami pernikahan yang monogami dengan istri yang bernama Khadijah itu selama perkawinan perak atau 25 tahun. Ya berarti Nabi Muhammad waktu itu udah usia 50. Kurang lebih 53 lah. Itu maksudnya. 53. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW baru menikah lagi. Kemudian disarankan juga, ada yang menyarankan menikahi anak daripada sahabatnya sendiri, Abu Bakar, yaitu Aisyah. Ya, memang hadis Sahih mengatakan Aisyah berusia 6 tahun ketika dinikahkan. Tetapi berumah tangganya usia 9 tahun. Maksudnya dinikahkan itu apakah langsung pulang tidur bareng? Enggak. Tradisinya orang Timur Tengah, bangsa Semit, menikah itu bukan berarti langsung tidur bareng, tetapi dijodohkan, bisa dikatakan bertunangan gitu lah. Bahasa Inggrisnya betrothed gitu lah. Ya. Nabi Isa alaihissalam sendiri menikahi Ribka di Bible, ya. Ini amalan ada keterangan. Ribkanya berusia berapa? 3 tahun. Apakah 3 tahun langsung ditidurin? Kita nggak berani ngomong begitulah. Ya. Nah, jadi pernikahan usia dini memang untuk bangsa Semit memang sudah
sudah ada jauh sebelumnya. Gitu. Nah, yang tadi Seider bilang bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi beberapa wanita yang lebih dari 4, itu memang adalah kekhususan bagi Nabi. Kekhususan dalam arti apa? Untuk beberapa alasan. Ada yang untuk mengikatkan persaudaraan dalam Islam. Nah, itu tuh yang ada yang hubungan dengan apa namanya negara lain, ada yang menolong janda yang suaminya meninggal supaya dia tidak murtad dan beberapa alasan seperti itu. Tetapi walaupun itu kekhususan, ya anggaplah itu kekhususan buat Nabi. Tetapi ibadahnya Nabi juga kekhususan, beda dengan umatnya. Umatnya dikasih syariat sholat 5 waktu kan, Nabi sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau ada orang yang ngiri sama Nabi, kenapa Nabi istrinya boleh lebih dari 4? Nah, mau nggak ibadah seperti Nabi? Yang kakinya sampai bengkak-bengkak. Nah, ibadah yang malam dilakukan oleh Nabi itu buat umatnya sunat, artinya tidak wajib. Tapi bagi Nabi wajib. Mau nggak ngikutin ibadah wajibnya Nabi? Kalau ngiri dengan poligaminya Nabi, gitu. Ya, dia laksanain semua ya. Nah, dan dia laksanakan semua sampai kakinya bengkak-bengkak. Dan bukan baca surat trikul ya, baca surat panjang-panjang. Trikul tahu dong? Itu sebenarnya hikmahnya bukan hanya bukan sama sekali bukan nafsu seks gitu pernikahannya. Ya, sekarang orang udah 53 tahun mau ngapain sih gitu istilahnya. Iya sih. Gitu. Sudah cukuplah pernikahan dia yang bahagia dengan istri yang satu dengan Khadijah. Oke, kalau nanti ada juga yang mengatakan begini, hikmah daripada Nabi menikahi lebih dari 4 adalah setiap wanita yang dinikahi itu kan menjadi periwayat hadis. Periwayat hadis itu artinya yang menceritakan kehidupan pernikahan mereka dengan Nabi. Oh. Ya. Nah, yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah istri yang paling muda, Aisyah. Dia menjadi periwayat hadis nomor 2 paling banyak. Itu yang sering kita dengar sih. Jadi, setiap hadis yang turun dari istri-istri Nabi ini, itu juga yang kita pakai untuk bagaimana untuk mengajarkan kehidupan suami istri. Nah, sifat-sifat perempuan, ada berapa sifat perempuan? Kan banyak. Kalau hanya diwakili 4 wanita, apa dapat ini semua sifat perempuan kita tahu? Belum tentu. Makanya lebih dari 4 itu mungkin hikmahnya adalah untuk menggambarkan bagaimana sifat manusia di dalam kehidupan pernikahan. Makanya ulama-ulama kita kalau ceramah tentang wanita, sifat begini-begini tahu dari mana? Ya dari hadis-hadis yang diturunkan oleh istri Nabi. Iya. Simpel kan sebenarnya. Kita tidak mempermasalahkan itu sebagai apa istilahnya. Wah curang, boleh nikah lebih dari 4, sedangkan umat cuma maksimal 4. Giliran umatnya, mau nggak ibadah kayak Nabi, yang kaki sampai bengkak-bengkak, geleng-geleng pala. Nah, gitu. Kita bengkak yang mana asam urat. Cukup jelas ya? Iya, jelas. Nah. Kan ada nanti yang menuding, Nabi kok menikahi anak 6 tahun gitu kan. Berumah tangganya kan 9 tahun. Ya. 9 tahun bagi orang-orang Arab Saudi yang hidup di daerah yang panas, ya, daerah padang pasir, mereka adalah ras Kaukasoid. Ya, tahu ras Kaukasoid? Ras Kaukasoid itu seperti ras orang Eropa. Kita, Indonesia, adalah ras Mongoloid. Ya. Ras Mongoloid dengan ras Kaukasoid itu beda. Mereka badannya bisa jauh lebih cepat besar daripada kita. Kalau orang ras Mongoloid bilang, oh Nabi menikah anak 6 tahun, karena dia membayangkan orang Indonesia anak kecil umur 6 tahun itu masih terlalu kecil, berarti orang itu ilmunya masih cetek gitu. Dia nggak tahu kalau ras Kaukasoid hidup di daerah yang panas itu memang lebih cepat dewasa daripada orang Mongoloid. Bahkan banyak orang-orang di bidang kesehatan mengatakan orang-orang ras Kaukasoid itu umur 9 tahun sudah bisa dapat datang bulan pertama gitu. Dapat head pertama karena mereka lebih cepat dewasa karena rasnya tidak sama dengan kita gitu. Bahkan sekarang di Indonesia anak 9 tahun sudah ada yang mens belum? Mar. Anak umur 9 tahun di Indonesia sekarang sudah ada yang mens belum? Masa? Yang benar. Udah 10 tahun, 11 tahun udah ada yang mens. Gitu. Kan orang perempuan dia
kapan dapat mens pertamanya tuh tergantung juga dari gizinya, makanannya. Tergantung juga dari temperaturnya. Itu orang kesehatan bisa ngomong begitu. Gitu. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Buktinya apa? Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa musuh-musuh Nabi pada zaman itu melihat Nabi menikahi Aisyah pada protes. Nggak ada yang protes. Ya. Kenapa nggak protes? Karena normal gitu. Iya, udah biasa itu. Nah, itu ya, sejarah juga udah cukup jelas kan. Iya. Sekarang kontradiksi sudah menemukan, di Bible sudah menemukan. Ya, banyak. Sudah tahu sendiri berarti ya? Ya. Berarti saya nggak usah tunjukin ya. Udah paham. Oke, sampai di sini mau ada pertanyaan lagi tentang Kristen atau mau beralih ke Islam? Udah. Cukup? Ke Islam. Sudah rela meninggalkan Kristen berarti? Iya, udah. Alhamdulillah. Susah. Kita nggak ada paksaan loh ya. Iya. Kita hanya memberitahukan fakta loh. Makanya saya kumpulin segini banyak buat begini nih, buat nunjukin gitu. Ada alat peraganya, Pak ya. Jangan dikira nanti saya asumsi gitu. Ada yang mau ditanyain soal Islam? Ya. Mumpung ada Ustadz Senli di sini. Ya, kalian sudah dengar ya. Jadi pemuda ini namanya Sider Tonggayo. Ya, Sider Tonggayo dari timur sana. Dari mana itu? Saya nggak tahu. Dari Manado ya. Tonggayo namanya. Oke, jadi Sider Tonggayo ini, dia sudah nanya banyak hal kepada pendetanya, tetapi jawaban dari para pendeta itu nggak memuaskan. Menurut dia tuh hanya jawaban akal-akalan, sehingga dia mencoba mencari tahu, mencari ilmu, belajar, dan ternyata diskusi dengan Kodondi itu membuat mata dia terbuka. Dia diskusi dengan Kodondi itu kurang lebih 5 jam, teman-teman. Bayangkan, 5 jam mereka ngomong terus. Ngomong terus, tanya sana, tanya sini gitu. Dan berakhir dengan akalnya itu terbuka. Akalnya itu akhirnya bisa dipakai. Karena selama ini kita lihat banyak orang yang akalnya mati. Akalnya mati, teman-teman. Tapi alhamdulillah, kalau kita bisa perbaiki akal mereka, biasanya mereka akan temukan kebenaran. Karena memang kelemahan dalam diskusi dengan teman-teman sebelah ini, ya akal mereka tuh sudah ketutup dengan doktrin. Jadi bagaimana supaya mereka sadar, doktrinnya itu dibuang dulu. Bagaimana akal mereka tuh harus hidup dulu. Selama akal mereka nggak hidup, kalian mau ngomong A sampai Z pun nggak akan dengar mereka. Nggak akan peduli. Jadi memang harus akalnya dulu kalian temukan. Itu kuncinya. Begitu akal mereka sudah sadar, nah itu baru enak. Contoh ya, kita diskusi dengan Polycarpus, dibandingkan dengan orang yang pakai akal, contohnya adalah Kristen progresif, atau orang Unitarian. Jauh lebih nyaman orang Kristen progresif. Saya pernah beberapa kali diskusi dengan orang-orang seperti ini ya, yang istilahnya sudah menerima kenyataan, dan jujur mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan, Bible punya kontradiksi, mereka sudah jujur di situ. Artinya apa? Akal mereka sudah kepakai. Dan saya diskusi dengan orang-orang seperti itu, enjoy. Kita kasih nampak data, mereka terima. Nggak ada istilahnya penolakan sampai, pokoknya, agama saya yang benar, Kristus harus gini. Nggak ada. Mereka terima saja, walaupun mereka belum bisa terima Islam, walaupun mereka masih belum bisa melangkah keluar, tapi minimal mereka sudah terima, kita kasih data, mereka akan pikirkan itu. Kalau nggak hari ini, ya besok atau lusa atau kapan. Itu suatu saat mereka tidur, pasti akan terngiang. Mereka pasti akan berpikir, betul juga yang disampaikan dokter akal. Ajaran saya ini artinya salah ini. Walaupun saya coba menjawab dengan menggunakan logika. Wah, bahwa ternyata Tuhannya begini, Tuhannya begitu. Dibikinlah ajaran baru, Kristen progresif, untuk menjawab hal-hal yang di Kristen konservatif tidak bisa dijawab. Kan gitu. Jadi Kristen progresif itu kan ada untuk menjawab hal-hal yang selama ini tidak bisa dijawab oleh Kristen konvensional. Tapi udah dijawab pun nggak memuaskan. Nggak memuaskan. Saya udah berkali-kali ibaratkan. Ini ibaratnya jalan yang udah hancur, mau ditambal bagaimanapun. Ditambal kiri, besok ditambal sebelah kanan punya depan, besok lagi ditambal yang mana sana, wah sini gitu kan. Yang jalan tetap nggak nyaman. Tetap tidak akan nyaman gitu. Beda dengan Islam yang jalan tol. Dari awal dibuat jalannya bagus, kualitasnya bagus. Jadi beda teman-teman, beda sekali. Walaupun nanti dibikin lagi, besok mungkin muncul lagi Kristen apa gitu, Kristen rock, ya, atau enggak
Kristen revolusioner, atau enggak neo-Kristen, atau apapun lah, yang memang dipakai untuk menjawab hal-hal yang di ajaran sebelumnya nggak bisa dijawab. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kita lihat dari Katolik berubah jadi Protestan muncul ya, denom-denom yang begitu banyak, sampai karismatik kan gitu. Kalau karismatik kan semua disalahkan kepada Roh Kudus. Kalau orang nggak ngerti Bible, ya, terus kita lihat banyak ayat kontradiksi, mereka bilang apa? Kamu tidak punya Roh Kudus. Nah, itu lebih sakti lagi jawaban mereka kan. Kalau orang karismatik kan gitu. Kalian ya, kalau menanyakan kepada mereka, terus mereka nggak bisa jawab, mereka akan bilang, itu karena kamu tidak punya Roh Kudus. Kalau kamu punya Roh Kudus, kamu akan bisa jawab. Roh Kudus akan bimbing kamu untuk melihat jawaban itu. Halo? Enak aja buang badannya. Enak aja buang badannya kalau karismatik. Terus muncul lagi nih, progresif lebih hebat lagi gitu kan. Ini Bible kenapa kontradiksi? Bible salah, tulisan tangan manusia. Oh gitu, iya, itu hanya tulisan tangan. Terus bagaimana dengan Yesus? Oh, Yesus bukan satu-satunya jalan, betul. Yesus hanya utusan. Jadi kalau mau ke tempat Bapa, masih ada cara lain. Caranya apa? Buat baik, kan gitu. Sama seperti yang dilakukan Elia, Henok, orang-orang terdahulu sebelum Yesus. Mereka buang badannya gampang. Besok nggak tahu lagi cara buang badan baru dari teman-teman sebelah itu apa lagi ya. Tapi ya cukup seru. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nonton. Dan sekali lagi ya, saya katakan, saya cukup kasihan dengan Pendeta Mel Atok. Dari Kodondi aja masih stres dia. Ya, Ustadz Kainama, Kodondi udah buat dia sakit kepala. Udah buat banyak sekali orang yang lock out. Ini muncul lagi Kristen progresif. Jumlah jemaatnya bertambah. Jumlah pendeta yang ikut Kristen progresif naik. Kemarin dia juga sedih kan. Dia bilang ini si Yeri ini kok bisa pindah lah gitu. Dia berharap pendeta Yeri itu jangan terpengaruh. Pendeta Yerinya malah ikut-ikutan. Malah membongkar. Bukan hanya jadi progresif, tapi malah membongkar kebobrokan institusi gereja yang mengeksploitasi keuangan jemaat, yang menjadikan jemaat sapi perah. Malah dibongkar yang gituan. Apa nggak tambah stres nih Mel Atok? Saya nggak tahu ya, besok apa lagi nih masalah yang akan mendatangi seorang Mel Atok. Kita doa-doa dia kuat aja lah. Jangan sampai stres terus dia pula nanti yang hilang gitu kan. Jangan dulu Pak. Kalaupun Pendeta Mel Atok mau mualaf, nanti dulu lah. Terakhir Pak. Biarkan jemaat Anda dulu yang mualaf. Anda yang terakhirnya aja. Jangan Anda duluan. Nggak seru nanti. Oke? Itu sih dari saya. Tapi kan haknya Allah. Jangan nanti kalian bilang, Bang, orang mau mualaf kok ditahan-tahan gitu. Ya itu kan dari Allah, bukan dari saya. Saya kan cuma ngomong yang saya inginkan. Itu kan keinginan saya, tapi yang pasti terjadi kan keinginan Allah, bukan keinginan saya. Oke? Ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua. Ya, ya, terus, iya, oke, terus sampai kepala.